Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat wa sayyidis sadat imamil muttaqin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi al-ghuril mayamin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang long hormati urung si yang kahadir ba tempat yang mulianya, serta anak-anak muda, adik-adik, umi-umi, kakak-kakak memandum. Hana mungkin belum sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan kita yang memandum dimuliakan Allah, amin. Pengajian kita malamnya mengangkat tema tentang masalah cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul adalah salah satu kunci untuk mendapat surga. Pakan payah cinta kepada Rasul. Kenapa? Pu mantang sebab-sebab atau faktor-faktor yang mewajibkan katanya orang Islam harus cinta kepada Rasul. Yang pertama, dalam satu ayat Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya kalian akan dicintai Allah dan kalian akan diampunkan dosa oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata mencintai Nabi adalah salah satu penyebab untuk mendapat cinta Allah dan mendapat keampunan Allah. Maka karena itu, satu keniscayaan bagi seorang yang beriman mencintai Rasul. Karena mencintai Rasul adalah kunci untuk mendapatkan rahmat, kunci untuk mendapatkan maghfirah, dan kunci untuk dicintai oleh Allah. Ada beberapa alasan di antara lain selain daripada kunci untuk mendapat rahmat dan keampunan Allah. Juga sudah tidak ragu lagi bahawa seorang manusia selalu mencari tipe yang ideal ataupun contoh tauladan yang tepat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanya manusia biasa tak cari contoh yang cocok dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek secara sosial, kemasyarakatan, aspek dalam masalah perdagangan, aspek dalam masalah kehidupan yang lain. Apapun aspek yang ingin kita cari contoh yang ideal, sudah pasti tidak ragu bahawa semua aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah menjadikan uswah hasanah, tauladan yang baik kepada umat Muhammad, kepada semua manusia. Rasulullah menjadi tauladan yang baik. Kehidupan sang Rasul, kehidupan Nabiullah Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek yang ada pada masyarakat sekarang. Ditinjau dari segi beliau sebagai seorang pemuda, Rasul juga pernah menjadi seorang pemuda yang lurus perilakunya serta mendapat kepercayaan dan amanah daripada masyarakat waktu itu, sehingga beliau digelar dengan Al-Amin. Dari aspek pemuda, Rasul juga seorang pemuda. Dari aspek sebagai seorang dai, Rasul juga sebagai seorang dai yang mengajak umat kepada Allah dengan dakwah yang lembut, dakwah yang bijaksana, dakwah yang mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat beliau. Ditinjau dari aspek sebagai kepala negara, Rasul juga sebagai seorang kepala negara
yang mengatur segala urusan dengan cerdas dan bijaksana. Ditinjau dari aspek sebagai seorang suami, ternyata Rasul juga sebagai seorang suami yang teladan. Ditinjau dari aspek seorang ayah, Rasulullah juga sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Dari aspek bagaimanapun kita tinjau, dari sudut manapun, ternyata Rasulullah tidak luput dari contoh-contoh tauladan dalam sisi semua kehidupan. Tak kala dari segi sebagai panglima perang, Rasul juga pernah menjadi panglima perang. Dan tinjau dari seorang negarawan, Rasul juga seorang yang negarawan yang pandai dan jujur. Ditinjau dari seorang yang muslim, semua aspek keseluruhan seorang muslim dapat melakukan secara imbang antara kewajiban beribadah kepada Allah dan bergaul dengan keluarga dan sahabat yang baik. Di Rasul dalam menjalankan aspek kehidupan sebagai seorang muslim, beliau mampu mengimbangi antara beribadah dan bergaul dan bermasyarakat dengan keadaan yang baik. Jadi dari sudut apapun tak tinjau yang na pada diri Rasul, mamandum bisa terjadikan contoh tauladan bagi kita. Dia hana alasan lagi tanya lepas daripada mencintai Rasul, karena Rasul bisa menjadi tauladan yang baik kepada kita dalam segala aspek. Kemudian yang kedua, kecintaan terhadap Rasul akan membawa seorang muslim kepada pribadi yang terjaga. Karena dengan cinta kepada Rasul, getanya akan tetap dalam menjalankan sunnah-sunnah yang telah Rasul gariskan untuk umat. Karena ini pegang dalam sebuah syair, al-muhib lima yuhib muti'. Seseorang yang mencintai akan mengikuti terhadap orang yang dia cintai. Ketika kitanya tak cinta Rasul, betul-betul cinta yang tulus, kitanya akan mengikuti pumantang sunnah yang kalian nekubah li Rasul. Cinta pada Rasul adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mencintai Allah harus dibuktikan dengan mencintai Rasul. Maka Imam Haddad pegah dalam sebuah kitab bahawa min a'zami ma yadullu ala mahabbatillah husnul ittiba' li Rasulillah. Termasuk tanda yang besar kita mencintai Allah adalah mengikuti dengan bagus sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi hana sempurna cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Rasul. Ternyata mencintai Rasul adalah sebagai pembuktian kepada cinta Allah. Maka dalam ayat benar ni pegang oleh Allah, yang betul-betul dia cinta ke Allah, ni ikut Rasul. Baru Allah ni cinta ke kitanya, dan baru Allah nabi keampunan dan rahman. Kemudian yang ketiga, kenapa alasan harus mencintai Rasul? Karena mencintai Rasul adalah salah satu jalan untuk mendapat halawah iman. Makna halawah iman, manis, halawah manis, halwa manisan. Karena dalam sebuah hadis dipegang oleh Nabi, man salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang mana apabila manusia salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara di mana seandainya manusia memiliki ketiga perkara tersebut, manusia tersebut akan mendapatkan halawah iman. Mana halawah iman? Rasa manis dalam beriman. Perkara pertama, ayakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahima. Perkara yang pertama, ayakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada perkara yang selain keduanya Allah dan Rasul. Ternyata manisnya iman adalah dengan sebab cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Yang namanya perkara yang manis tentu saja tidak akan didapati oleh semua orang. Sama seperti makanan yang manis. Makanan yang manis tidak semua orang dapat merasakannya. Orang yang levernya kronis atau kena penyakit gula tidak bisa merasa manisnya makanan. Manis iman begitu juga.
manis iman hanya dirasakan oleh orang-orang yang sehat imannya. Tidak akan bisa merasakan manis iman oleh orang-orang yang imannya dalam keadaan sakit. Maka salah satu cara untuk merasakan manisnya iman adalah dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Pengertian daripada mencintai Allah yaitu kita menghambakan diri kepada Allah, dalam arti kata yang lebih luas, menjauhi apa yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintah. Yang pengertian daripada mencintai kepada Allah. Kemudian kunci daripada mencintai Nabi, karena yang kedua benar, di samping mencintai Allah juga mencintai Nabi. Kunci daripada mencintai Nabi iaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka dalam ayat benar, menyertanya betul-betul cinta ke Allah, diperintah oleh Nabi dalam ayatnya, perintah Allah melalui Nabi kepada umat, iaitu dicintai kepada Nabi. Baru katanya anggap betul-betul mencintai Allah. Hanya tak pegah mentang cinta ke Allah tapi hanya tak barengi dengan cinta ke Nabi, yang berarti cinta yang sesungguhnya. Karena dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman salah seorang kamu sehingga adalah aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia sekalian. Karena pernah satu ketika, kenapa Nabi bersabda dalam hadis tersebut, Sayyidina Umar gepegah roh berat tak cinta ke Nabi. Dalam semua aspek beliau cinta ke Nabi, tapi tidak pada persoalan yang menyangkut dengan dirinya atau pribadinya. Ternyata kecintaan Umar kepada Nabi pada awalnya belum sepenuh hati. Cinta ke Nabi menyabanding dengan pulain, tapi menyabanding dengan persoalan yang bermanfaat ke pribadi, mungkin mentang lebih dipilih ke pribadi. Sehingga Nabi nekun golom sempurna iman salah seorang kalian apabila belum mencintai aku melebihi orang tua, anak dan manusia sekalian. Pada riwayat yang lain ada tambahan dalam riwayat lain, sehingga lebih dia cintai aku memandangkan dirinya sendiri. Jadi cinta ke Nabi hanasi dengan tak cinta dengan sekedar dapat acara kenduri-kenduri mulut mentang, tanpa pernah mengikuti jejak ataupun sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Maka karenanya dari padum-padumbuh alasan dan dalil sahaja, di sini letak kenapa pentingnya mencintai Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi nan pegah bahawa manfaat cinta kepada Nabi dan kepada ahli bait Nabi, manfaat di na 7 buah tempat. Akan terasakan manfaat cinta ke Nabi dan ahlul bait keluarga Nabi di 7 buah tempat yang paling mengerikan. Yang pertama, ketika saat wafat. Ketika saat wafat, tanya yang mencintai Rasulullah akan mendapat bantuan ataupun syafaat mudah dalam menghadapi sakratul maut. Yang kedua, di dalam kubur. Yang ketiga, ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat, ketika pembagian buku catatan amal. Yang kelima, di saat dihisab. Yang keenam, di saat ditimbangkan amal. Yang ketujuh, di saat melewati jembatan Siratal Mustaqim. 7 buah tempat yang akan terasakan manfaat daripada cinta kepada Rasulullah. Maka dari penjelasan-penjelasan tersebut, hanya alasan untuk meninggalkan cinta kepada Rasul. Malah dalam sebuah hadis dipegah oleh Nabi, ahibbullah lima yaghdukum min ni'amihi. Kalian cinta kepada Allah karena Allah memberikan kalian nikmat. Wa ahibbuni bihubbillah. Kalian mencintai aku dengan mencintai Allah. Jadi tidak bisa lepas. Hanya bisa tapu pisah antara cinta Allah dan cinta Rasul.
Allah berfirman, jika kalian cinta kepadaku maka ikuti Rasul. Rasul bersabda, jika kalian cinta aku harus mencintai Allah. Jadi tidak ada bisa dilepaskan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasul, punya keterikatan yang kuat. Hana sempurna cinta ke Allah hana tak ikut Rasul, hana anggap sah cinta ke Rasul tanpa cinta kepada Allah. Maka dari situ jelaslah kenapa cinta kepada Allah adalah kunci untuk menuju surga. Karena mungkin tetamang dalam surga tanpa cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kemudian dalam tempat yang lain dijelaskan, ketika Nabi menghadapi satu situasi di mana orang kafir Quraisy mengepung Nabi dan nyawa Nabi dalam keadaan terancam, malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi, sekarang wahai Muhammad, engkau punya satu kesempatan untuk meminta kepada Allah dan Allah pasti akan mengabulkannya. Rasul menjawab, biarlah kusimpan doa ini untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Saat Rasul menghadapi ancaman nyawa, Rasul masih memikirkan keadaan umat. Saat kesempatan yang diberikan kepada Rasul untuk memohon kepada Allah agar Allah membalas kebiadaban orang-orang kafir Quraisy, tapi Rasul menyimpan doa mustajabah tersebut untuk hari kiamat demi untuk umatnya. Ini lagi yang sikap Rasul yang dipikir ke umat pada Rasul udip ribuan tahun yang lalu. Seribai pertutun yang kau liket, wajarkah katanya tidak mencintai beliau? Wajar katanya hana tak ingat ke Rasul, nyandum Rasul ni ingat ke umat yang udip akhir zaman. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain Nabi ni pegah di ke sahabat, padahal dalam kawan sahabatnya sahabat Abu Bakar yang paling tahu dengan Nabi dan yang paling awal beriman dengan Nabi. Nekun li Rasul long sangat long rindui ke saudara-saudara long. Para sahabat merasa asing ucapan Rasul. Kiban cara Rasul nerindui ke saudara, bukankah kamunya saudara ron wahai Rasulullah? Jawab Rasul, urang ron sahabat long kan saudara long. Saudara long adalah umat long yang udip berakhir zaman, yang urangnya hana pernah merumpak dengan long, tapi urangnya beriman kepada long dan cinta kepada long. Ternyata katanya dirindui oleh Rasulullah. Katanya orang yang cinta, gerindui, geidam-idamkan untuk merumpak oleh Rasulullah. Tapi pernahkah katanya dah fikirkan kiban cinta Rasul kepada umat? Miodumnan Rasul nepikir ke umat saat getawar oleh malaikat Jibril doa mustajabah hang getim pakai untuk melawan kafir Quraisy, gebiarkan nyawa terancam demi kesimpan untuk umat, maka hana alasan tanya untuk tidak mengingat beliau. Hana alasan tanya untuk tidak mencintai beliau. Maka uronyo yang takalan realitas kehidupan bak generasi anak muda malah mencintai kaum-kaum kafir, mencintai orang-orang fasik, mencintai orang-orang pendosa yang padahal mereka tidak pernah memikirkan nasib kita, tidak memikirkan nasib kita di dunia, jangan apalagi memikirkan nasib kita di akhirat. Nabi Muhammad bukan tokoh fiktif. Nabi Muhammad tokoh nyata. Nabi Muhammad seorang manusia mulia yang pernah hidup di dunia. Banyak buku-buku, ribuan buku dan kitab yang menjelaskan kehadiran beliau. Tapi kenapa generasi muda sekarang lebih mengidolakan tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh yang legenda, tokoh-tokoh yang hanya cerita rakyat seperti filem Upin Ipin? Masyarakat anak-anak sekarang lebih mengidolakan tokoh kartun. Masyarakat dan anak muda sekarang lebih mengidolakan tokoh-tokoh yang fiktif seperti Spiderman, Ultraman, Superman. Itu semua tokoh-tokoh fiktif, tidak pernah wujud secara nyata kecuali dalam filem. Tapi Nabi Muhammad pernah wujud secara nyata. Orangnya anak muda dan adik-adik yang mentang ubud tu le mengidolakan tokoh-tokoh yang secara nyata hana pernah wujud, yang na cuma dalam filem.
mengidolakan tokoh-tokoh filem India atau drama Korea, padahal mereka tidak pernah memikirkan nasib kita. Jangankan memikirkan kebaikan di akhirat, kebaikan di dunia hanya fikir. Pajan yang kan datang di telefon di artis India atau rumah megang, ditanya mbak urung belanguta, kiban fi megang ingat pu kasip. Mihana kamu kirim mencur kena urun-urun terintah nonton filem kamu hana. Malah artis yang dicok manfaat bak tanya penggemar. Karena semakin banyak penonton filem awaknya, rating nilai awaknya semakin tinggi. Makin tinggi rating artis, makin mahal biaya sewa haji. Mendengar buat bulan, mereka mengambil keuntungan dari penggemar. Tapi Nabi Muhammad nak cak keuntungan matanya. Hana akan Nabi yang tak idolakan. Kupu tak idolakan artis, sementara awaknya diambil manfaat dari penggemar ji, tanya yang mengidolakan ji yang cak manfaat, ji yang meraup keuntungan. Sementara Nabi tidak pernah meraup keuntungan dari kitanya. Malah Nabi usaha cita-citakan najib berselamat manusianya sampai ura kiamat, kan hanya di dunia mentang. Maka uranya harus tanamkan anak-anak kitanya, adik-adik kitanya, generasi muda harus tanamkan cinta kepada Rasul. Gimana cara tanamkan cinta mihana tak perkenal, maka payah perkenal kepada Rasul. Beliau buku-buku yang hana mampu baca kitab dalam bahasa Arab. Beliau buku-buku yang dalam bahasa Indonesia yang menceritakan tentang sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Beliau buku-buku yang menceritakan tentang sosok kepribadian Nabi Muhammad. Nah, dua buku yang perlu kita ajarkan kepada anak muda. Pertama yang menjelaskan tentang sosok kepribadian beliau. Yang kedua yang menjelaskan tentang sejarah beliau. Penting dah pelajari yang menjelaskan tentang sosok pribadi beliau, supaya saat ketika dah pelajari sejarah getanya kata turi so Nabi Muhammad yang dalam sejarahnya, kiban kepribadian beliau, kiban akhlak beliau. Perlu dah pelajari sejarah supaya generasi muda mengenal bahawa Islam datang ke kita bukan melalui keadaan yang biasa-biasa atau keadaan yang menyenangkan. Islam datang melalui proses perjuangan yang panjang. Jadi baik dipikir oleh anak muda, oleh generasi muda, Islamnya agama tawariskan. Karena lagi tengok Aceh, tak tamang dalam agama Islam karena pusaka dari Indatu tu. Kan karena melalui peperangan sehingga tengok tamang dalam Islam. Di ketika kita pelajari sejarah, kita mengerti bahawa Islam datang ke kitanya melalui perjuangan, kan melalui proses dalam keadaan tenang-tenang mentang. Karena kitanya hanya menguasai sejarah, bisa-bisa tak anggap sepele atau tak anggap hanya berarti ajaran agama, karena seakan-akan agamanya ada tawariskan dari nenek moyang tanya. Maka dalam hadis yang lain Nabi ini bersabda, adibu auladakum ala salasi kisalin, ajarkan anak kalian 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitih, cinta kepada keluarganya nabi, dan yang ketiga qiraatil Quran, mengajari membaca Al-Quran. Salah satu daripada wasiat Rasul iaitu mengajarkan kepada anak-anak adalah untuk mencintai Rasul dan keluarganya. Makanya Nabi benar ni jamin barang kata cinta ke Rasul dan ke ahli keluarga akan Nabi syafaat bak 7 tempat yang paling mengerikan benar. Jadi dari alasan-alasan yang maka tidak bisa tak pungkiri dan tidak bisa tak bantah bahawa mencintai Rasul adalah benar-benar kunci untuk menuju kepada surga. Kemudian pernah juga Rasul netangisi nasib umat ketika Rasul sembahyang malam bawatanya dibaca ayat surat Al-Maidah, ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya jika engkau azab mereka itu hamba, maka sesungguhnya mereka adalah hamba engkau. Jika engkau memberi ampunan, maka sesungguhnya engkau maha bijaksana, maha perkasa. Ketika Rasul membaca ayat tersebut, yang mana dalam ayat tersebut
menceritakan bahawa umat Muhammad juga mendapat azab seperti umat-umat terdahulu, Rasul menangis sepanjang malam. Sampai-sampai Rasul hanane tubit bertemu dengan sahabat truk pada murah kecuali bawa teh sembahyang. Ketikanya ditanyang, dipegah oleh Allah bagi Jibril, ditanyang si Abah Muhammad pakon dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih dan dalam keadaan menangis. Ternyata Rasul menangis memikirkan nasib umatnya. Sehingga Allah ni berjanji menyomenan long singa akan long bihak syafaat ke gata hai Muhammad untuk menolong umat pada ura akhirat. Lehnya Nabi baru merasa tenang. Jadi Rasul menangis karena memohon ampun untuk umatnya. Jadi dumnan Rasul ne fikir ke umat sampai menjelang kena tubit roh mantang nekun ummati dan sangat wajar mio dumnan sikap Rasul kepada umat. Tanya tak jadikan Rasul tokoh idola dan tokoh yang ditanya cintai. Karena mencintai Rasul akan membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia juga di akhirat. Salah satu bentuk mencintai Rasul dengan memperbanyak salawat. Malah Allah dijanjikan melalui sebuah hadis yang sabda li Nabi, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyaran. Barang siapa yang bersalawat di atasku satu salawat saja, Allah akan bersalawat di atasnya 10 kali. 3 dalam salawat ke Nabi, 10 Allah gem salawat katanya. Cara Allah mensalawat gebi rahmat. 3 dalam salawat ke Nabi, 10 boh gebi rahmat le Allah ke katanya. Dan dalam hadis lain pegah yang paling aula manusia orang kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan lafaz salawat kepada Rasul. Berarti bersalawat kepada Nabi adalah cara untuk menjadi manusia utama, manusia yang paling utama, manusia yang istimewa di akhirat kelak. Dan dalam hadis yang lain sebagai peringatan ke orang yang melupakan salawat, bahawa ni pegali Nabi melalui sahabat yang riwayat Ibnu Abbas, man nasiya salatan alayya akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersalawat di atasku, orang tersebut akan tersesat jalan atau salah jalan menuju kepada surga. Ternyata salawat kepada Nabi juga untuk membenarkan jalan untuk menuju kepada surga. Karena menyetua selawat kepada alung dipegah oleh Nabi dalam riwayat Ibnu Abbasnya, orang yang akan akhta'at tariqal jannah, akan tersalah atau tersesat jalan menuju surga. Berarti salah satu bentuk daripada cinta kepada Rasul memperbanyak salawat. Malah nasira ulama ketika ditanyakan sogat meselawat dengan istighfar, jawaban gad meselawat. Mam ya orang le dosa sogat istighfar dengan selawat, jawaban gad selawat. Pakan ya orang istighfar lebih gad le selawat ketimbang istighfar mentang. Bukankah selawatnya salah satu penyebab mendapat syafaat? Bukankah keampunan dosa kita di hari kiamat nanti gara-gara syafaat Rasul? Maka pandangan sebahagian ulamanya ada benarnya. Walaupun pendosa sekalipun lebih gad perlu selawat ketimbang hanya istighfar. Yang lebih gad mendua benar. Tapi digudi buah mendua lebih gad selawat. Karena kadang-kadang Allah gesayang katanya orang akhirat kan gara-gara tak istighfar tapi gara-gara tak perlu selawat ke Nabi, gesayang katanya oleh Allah. Jadi jika telah tabah penyebab atau kunci untuk mendapat keampunan daripada Allah. Jadi lebih gad berselawat ketimbang istighfar nyatanya tak pubuk mandua. Malah nak berah pada empala ilm bahawa berselawatnya bisa menjadi kunci menghilangkan kesusahan, bisa jadi kunci untuk menghilangkan kesempitan udip, mudah rezeki dengan tanya lem selawat, gadah kesusahan, kegalauan dalam udip tanya, dan juga ampun dosa. Maka mulai momen mulut lagi yang harus tanamkan kembali rasa cinta kepada Nabi Muhammad, karena rasa cinta kepada Nabi adalah kunci untuk mendapatkan surga. Dan bukan hanya tanamkan kepada diri kitanya, juga tanamkan kepada keluarga. Karena dalam sebuah hadis Nabi ini pegah ibdak binafsik
mulailah dengan diri kamu. Wa biman ta'ul, dan dengan orang yang kamu tanggung nafkah. Mulai kebaikan dengan diri kitanya. Ketika diri kitanya kata tanam, kata jalankan kebaikan-kebaikan, baru kepada keluarga yang kita tanggung nafkah. Jadi kita tanamkan rasa cinta kepada Rasul pada diri kitanya mentang, sementara keluarga hana tak ajak. Keluarga hana tak ajak untuk mencintai Rasul. Jadi mulai orangnya tanamkan rasa cinta kepada Rasul pada diri kita, dan tanamkan juga pada keluarga kita. Di suami kita tanamkan pada isteri, isteri kita tanamkan pada suami, menansi kepada anak yang nak di rumah dalam tanggungan kita. Wajib kita tanamkan kepada orang yang cinta kepada Rasul. Mana hana putar harap sabar saat tengok akan ada generasi-generasi yang cinta kepada Rasul. Khawatir tengok sabar saat bakal lahir generasi yang cinta kepada urang-urang fasik, cinta kepada urang-urang yang pendosa, cinta kepada urang-urang kafir. Kemudian dalam hadis yang lain jelas diberi oleh Nabi bahawa ketika Nabi sedang berkhutbah tamang salah sira orang Arab, ditanya kepada Rasul, mata sa'ah kapan hari kiamat? Rasul tidak menjawab. 3 kali bertanya, mata sa'ah kapan hari kiamat? Rasul menjawab, madza a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat? Jangan hanya tanya saja kapan kiamat, apa bekal yang sudah engkau persiapkan menghadapi kiamat? Jawab sahabat tersebut, tidak ada ya Rasulullah, tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Jawab Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Ternyata mencintai Rasul dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, juga bisa menjamin orang tersebut menjadi penghuni surga, walaupun tidak memiliki amal yang lain. Maka menyodumnan dalil yang jelas disampaikan oleh para ulama, baik dari hadis-hadis maupun daripada haba para sahabat, tentang kewajiban mencintai Rasul dan faedah-faedah daripada mencintai Rasul. Long rasa hana alasan kitanya untuk mengidolakan orang yang lain yang selain Rasulullah. Baik terpengaruh dengan isu-isu yang dikembangkan oleh orang barat yang dipegang Rasulnya tokoh fiktif. Nah, orang barat yang pegang Rasulullah tokoh fiktif, tidak pernah wujud, hanya khayalan. Yang haba orang yang kafir, hana beriman. Katanya orang mukmin baik terpengaruh. Ribuan kitab dan buku yang menjelaskan kehadiran Rasul. Malah na orang kafir yang akui. Orang kafir na dua macam, na yang diakui, na yang hana. Na sebahagian kafir diakui tentang kehebatan Nabi Muhammad dan keagungan Nabi Muhammad. Dalam mencintai Rasul, salah sebuah bentuk tak aplikasi dalam kehidupan nanya mencintai Rasul dengan cara memperbaiki akhlak. Karena Rasul salah sira manusia agung yang memiliki akhlak mulia. Allah memuji Rasul bukan karena salatnya, Allah memuji Rasul bukan karena ibadat puasanya, Allah memuji Rasul bukan karena umrah dan hajinya, Allah memuji Rasul bukan karena bersedekahnya, tapi Allah memuji Rasul karena akhlaknya. Dalam ayat Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang rayu, akhlak yang agung, yang hebat. Jadi Nabi mendapat pujian dari Allah karena akhlak, bukan karena ilmu, bukan karena ibadat, tetapi karena akhlak. Berarti salah satu bentuk mengaplikasikan dalam kehidupan tanya bahawa tanya betul-betul cinta kepada Rasul, iaitu dengan mengikuti akhlak-akhlak beliau yang merupakan akhlak yang agung dan akhlak yang mulia. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pelai bertatepu bahawa getanya letat terbuang watai kadang-kadang hana tak memanfaatkan bak jalan kebaikan. Berbicara masalah memperbanyak amal kebaikan, nah dalam sebuah kitab dipegah oleh Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basrinya murid daripada Sayyidina Ali. Dipegah liganya bahawa ketika mataura itu bit batai bunga, mataura selalu memanggil manusia, ya ibna Adam, wahai anak Adam,
ana khalqun jadid, lunnya makhluk baru. Fatazawwa wa ala amalika syahid, amal yang engkau kerjakan lun menjadi saksi. Fatazawwadu minni, maka persiapkan bekal daripada lun. Fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah, karena lun mioka berlalu tidak akan kembali hingga hari kiamat. Ternyata ura-uranya kan ura baru. Ura singa kan ura-uranya. Uranya lain-lain. Maka ketika itu bik mata ura, ikun nabi mata ura buat manusia, lungnya makhluk baru. Mahan dia dengar tak guys? Lungnya makhluk baru. Pu yang kata pu buat lung saksi. Persiap bekal lung hanle kembali mioka lung berangkat. Maka Imam Hasan Basri ketika menjelaskan siapa itu hakikat manusia yang sebenarnya, hakikat manusia, kata Imam Hasan Basri, innama anta ayyamun majmu'ah, engkau adalah perkumpulan hari-hari. Kullama zahabat ayyam zahaba ba'duka, setiap hilang hari hilanglah sebahagian engkau. Kitanya udip 60 letun. 60 letun dari perkumpulan hari yang setiap situn lerto 60 huruf. Berarti kali 60 le. Berarti kitanya adalah perkumpulan dari le ura. Si ura berlalu gadah kitanya si tengah. Si ura berlalu gadah le BO. Si ura berlalu gadah BO hingga teruk ajal. Yang hakikat manusia sebenarnya. Hakikat manusia adalah perkumpulan hari-hari. Maka menyertanya han ada persiap bekal selama menteng gebi kehidupan, gebi nafah dan umur Allah Taala. Han mungkin le ada yang kalewat, wate yang kalewatnya han mungkin le tak kejar. Maka ini menteng gebi umur Allah, persiap bekal untuk menghadapi mati, persiap bekal untuk menghadapi akhirat. Nah, dua buah nikmat ni berahli Nabi yang cukup le manusia rugo dalam dua buah nikmatnya. Ni'batani maghbunun fihima kasirun minan nas, dua nikmat yang banyak manusia rugi dalamnya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat wate lapang. Tanya mentang na wate lapang peluang hana tak manfaatkan untuk kebaikan, rugo. Tanya mentang gebi kesehatan ni Allah hana tak manfaatkan untuk kebaikan dan untuk tak ibadat ke Allah, rugo. Le urang ibadat wate ka sakit, tetuut hai pedang le baru semayang. Hotel mantang tuut ke pedang hana payah mumat hana getim semayang. Le urang yang hotel tengah na kesempatan kosong hang getim pergunakan bak jalan kebaikan. Taat goyan ka disibukkan li persoalan keluarga, disibukkan li persoalan kampung, disibukkan li persoalan mencari nafkah, baru hotelnya ya minta-minta hotel untuk ibadat. Maka berkali Nabi benar dua buah nikmat yang letak urang rugo, nikmat sehat dan nikmat wate kosong. Maka kitanya harus tak perbaiki diri kitanya dan prinsip udip. Karena prinsip udip kitanya untuk beramal, kan prinsip udip untuk berfoya-foya. Kehidupannya kan permainan. Kehidupan yang Allah berikan adalah fursah kesempatan. Kehidupan Allah berikan adalah kesempatan untuk beramal, mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan permainan kehidupan. Tapi kesempatan yang Allah beri untuk mendekatkan diri dannya kepada Allah. Karena kitanya hana mungkin tak buat ibadat lagi urang awai ibadat. Hana mungkin tak buat ibadat yang sempurna lagi para aulia dan para salihin. Cara na gepurno dalam hadis-hadis, gepurno oleh ulama yang bersumber dari hadis-hadis. Cari amalan kebaikan yang kira-kira wate tapubut hanatat tetapi amal ji berlipat ganda. Amal kebaikan yang wate tapubut hanatat tapi ganjaran ji berlipat ganda. Salah satu ji hadir majlis ilmu. Maka kegiatan yang kagak pegat lagi di kampungnya, pengajian walau si belum tiga, harus betul-betul kita manfaatkan. Karena yang salah satu cara untuk melipat ganda amal kebaikan. Karena dipegah dalam sebuah hadis, sebuah mentelum baca ke perbandingan, dipegah di Nabi hadir majlis ilmu lebih utama daripada ibadat 1000 rakaat, lebih utama daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. Idanya dah sembahyang 1000 rakaat, dalam tiba-tiba dalam da'i 1000 rakaat teman sunat dalam da'i. Paling di urut malam nya hidang rawatib nya nya hidang bi.
Berarti milih membawa teh rawatib, membawa teh sih naida. Nah, naida enggak kurang lah. Ini salah satu cara melipat gandakan amal kebaikan, hadir majlis ilmu. Maka majlis ilmu yang kau pegat lagi nya beta sia-siakan. Oh ino kana streaming, hana payah hadir le. Untuk mendapatkan ilmu bisa melalui streaming. Tapi pahala hadir majlis ilmu ham rempok. Sebab al-ajru ala qadri nasabi. Pahala ganjaran pahala itu menurut seberapa ruwet, seberapa merepotkan kita mengerjakan kebaikan. Makin merepotkan dalam mengerjakan kebaikan, makin besar pahalanya. Semakin mudah dalam mengerjakan kebaikan, pahala juga semakin kecil. Jadi pahala yang besar tergantung kerepotan, kesukaran dalam mengerjakan amal kebaikan. Maka dia ajak masjid orang Jumaat kan kesunatkan pergi tempuh jalan yang jauh. Bila pelai jangan dapat. Dia tahu tak numpang jauh darat nak masalah. Tu rumah di belahanan. Yang beda belang yang dah jatuh tak buta lerot dia. Yang sunat lagi kan. Dia ketika orang Jumaat, saya hadir majlis ilmu lagi kan sit. Dia jauh nampak but tak buta rak jurung yang menjauh baca supaya mengat lebih langkah. Sebab langkah akan menjadi saksi. Ketanya orang kiamat tengah. Ketanya nak terpubut tak hadir pada majlis ilmu pada tempat kebaikan. Sebab al-ajru ala qadrin nasabi, pahalanya menurut kadar kepayahan. Dumna keruwetan, dumna kepayahan, dumna kesukaran dia terpubut yang kedumnan le gebi pahala. Walaupun orangnya kena streaming, sira je kopi, sira dia banuhun je tak nonton, je tak simak beut, tapi pahala han sama. Walau ilmu terumpuk sama. Pu yang sampaikan legure semua beut di masjid, itanya video tak dengar melalui streaming. Tapi beryakin dan benar tepu bahawa pahala han sama merumpuk. Jelas lebih pahala tak hadir langsung ketimbang pahala tak nonton melalui streaming. Maka salah satu amal kebaikan yang berlipat ganda ganjaran adalah hadir majlis ilmu, di samping amal kebaikan yang lain seperti silaturahim, tabi salim ke orang yang merumpuk berjalannya orangnya buat sunnah yang dia katanya dia kata tinggalkan. Dia merumpuk orang baling klakson kaitan. Pekan tabi salim ju. Jadi kerana anda ada biasa aja kemalih. Dia merumpuk assalamualaikum ju. Kali selesai. Pahala merumpuk, artinya menyebarkan kedamaian, menyebarkan rahmat kepada orang lain. Jadi kena hanya sekedar mendapat pahala memberi salam. Malah salah satu amal yang diperintah oleh Nabi ketika Nabi hijrah Madinah adalah menyebarkan salam. Ufsyus salam. Bagi tanya orang Aceh, dalam amal-amal yang disebat yang diperintah oleh Nabi ketika Nabi pertama kali hijrah Madinah, salah satu iaitu memberi makan. Yang orang tanya Aceh mentang anak orang Aceh galak memberi makan, apalagi kejame bio pegal le kauri. Tapi ufsyus salam, menyebarkan salamnya longkalang ka kurang. Yang honda paling klakson kan. Klaksonnya hanya kira salam. Di salamnya harus tahu ucap assalamualaikum. Saya dengan ten dengan honda mentang. Hanya kira bisalim lam. Jadi dalam rangka mempersiap diri menghadapi kematian ataupun hari kiamat, harus gedanya mempersiap dari semenjak dini, iaitu amal-amal kebaikan yang banyak. Karena Nabi hanani jawab patena urun tanya pajang kiamat. Yang ditayang oleh Nabi persiapan untuk menghadapi kiamat. Yang ini menunjukkan bahawa mengisyarah bahawa kan sebuah hal yang urgen atau yang penting mengetahui kapan kiamat. Hal yang penting adalah mempersiap diri menghadapi kiamat. Nah, sebagai orang enggak tanya ngejawab dengku, kenapa tak lagi tanya tinggal kubu gafai tet. Marah buka, wa mani mamuka, wa mangita buka. Ada tak faitat punya amal ana hanya tak jawab. Apa yang mempersiap jawabannya amal kitanya kan narid. Apanya uro yang babah hanai marid le kan. Yang marid adalah anggota tubuh yang lain. Maka hana faedah tak apa-apa ya tanya. Sekedar ilmu je. Tapi mio tanya hana amalan tetap han bisa terjawab. Kemudian dalam agama melalui Nabi Allah juga diperintahkan daya untuk memperbaharui iman. Nyopi buta depu karena tanya udip ba era media lagi nyo. Kadang-kadang HP 2 minggu 3 minggu tak update.
tak perbaharui. Tapi iman hana pernah tak update. Iman hana pernah tak perbaharui. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Karena iman yang hana tak perbaharui, imannya puikeun semakin aus. Iman semakin tertinggal, hana terupdate. Itu aplikasi HP saya ada update. Kata jak lebak kedai yang wifi telakal lepas password bagop kupu nu update aplikasi le. Nya WhatsApp nya hana tak update, hanya kirim stiker. Ini kana model WhatsApp je kirim stiker, tapi nya hana tak update mentang model versi lama, hanjut kirim matayan payah update. Iman hana pernah tak update. Padahal yang perintah syarak jaddidu imanakum. Ditanya oleh sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami mengupdate iman kami wahai Rasulullah? Jawab Rasul, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Jadi perbanyak zikir, perbanyak mengucap la ilaha illallah adalah cara untuk memperbaharui keimanan seseorang. Karena iman ni pegang kitab tauhid bisa kurang, bisa lebih. Kurang iman dengan sebab banyak maksiat, lebih iman dengan sebab banyak taat. Berarti keimanan seseorang naik turun ampere ji kan bahasa ideng. Naik turun. Di cara tak tinggi ampere iman, baik turunaju ke dengan cara tak memperbanyak la ilaha illallah. Harus benar zikir. Tanya dalam kehidupan sehari-hari harus benar zikir. Zikirnya hanya macam benar tarikat, benar tarikat lebih hebat. Karena fungsi tarikat untuk mengikat antara tanya dengan guru buat tacok amaliyahnya. Tegedi hana tarikat, iluh hana tarikat iban jala dengku meratib baju la ilaha illallah subhanallah li semayang leplu lega alhamdulillah leplu lega Allah akbar leplu lega. Ada hana tarikat baju nak upu. Karena ada hadis yang perintah riu kena tanya. Tarikatnya untuk ke adab mental. Kan taboh syarat baru je meratib benar tarikat. Ada hana tarikat meratib tapi tabah mempegah oleh salah seorang ulama tanya tidak memiliki zikir bagaikan kera. Man laisa lahu zikrun fahuwa kirdun. Orang yang tidak memiliki zikir, orang tersebut dengan kera sama saja, tidak ada bedanya. Gebu kira. Gebu hana zikir tanya, hana zikir gebu orang enggak. Malah hana dalam hal yang lain ma laisa lahu zikrun falaisa bizakarin. Orang yang tidak memiliki zikir bukan lelaki. Jadi hana anggap agam yang hana zikir. Jadi yang baru anggap agam dalam bahasa ini ke lelaki banget. Lelaki bangatnya memiliki zikir. Lelaki banget kan minum ais rajos. Okey tu lelaki banget minum ais rajos. Zikir hana. Jadi perlu benar zikir. Alam cik cok tarikat tadi. Tengok yang belum dah cok tarikat, paling kurang yang baik nak tinggai zikir le sembahyang subhanallah leplu lega, alhamdulillah leplu lega, Allahu akbar leplu lega. Ni perkara dalam sebuah hadis Nabi barang kata dibacanya di mulazamah sampai-sampai le sembahyang nyo akan mendapat keampunan dosa walau dosa haji misal air buih di laut. Tanya manusia hana luput daripada dosa. Mandum urang na dosa. Pulam tanya udip akhir zaman. Perkara yang membuat tanya dosa luar biasa le. Cara tampentengi tanya dengan memperbanyak zikir salah satu cara je. Ni orang zaman kadang ada geduk ke rumah ke hang rempa perkara-perkara yang je ke dosa mata. Urangnya dosa mata terbentang luas di hadapan mata. Hana ada tubik dalam rumah na media melalui media api dum dosa-dosa yang je ke dosa mata. Dalam rumah kita bud yang je ke dosa. Ni orang zaman pai tubik lain tu yang minta dosa. Ni hana dosa truk ke tanya. Kan tanya tubik ulua yang minta dosa. Maka karena letak dosa getanya ya udip akhir zaman harus baik bosan-bosan le getanya pun tak pubuk-but dan tak berzikir yang mudah-mudahan dengan tak pubuk-but dan tak berzikir yang bisa menghapuskan dosa. Ke salah satu je zikir mana. Dan sebab getanya menyebut tak berzikir sambil jak pijit. Cuman kurang sopan. Kan yang sopan je tetap berzikir, taduk bersila, tak hadap kiblat. Untuk di hana watai mengkarat. Kakak tajak je, sirat tajak. Yang baik tinggal. Bahkan sembahyang sunat rawatib dibolehkan walau sambil jalan atau kenderaan. Kan supaya orang baik na alasan. Baik na alasan dalam perantauan nak sembahyang rawatib. Hana mengkarat. Hai preh lebus untuk. Hai preh le motor. Maka dibolehkan
Jid ada hana ruku lagi biasa, jid hana sujud lagi biasa dengan cara isyarah macam. Maka boleh kepada ilmu. Kadang-kadang tanya tanpa ilmu hana kata kiban cara beramal bermudah. Dengan nak ilmu kata te amal yang lebih penting terdahulukan. Te amal yang memudahkan waktu dah pubut. Te amal yang waktu dah pubut hana menyusahkan tapi pahala haji luar biasa. Yang salah satu kepentingan tanya belajar ilmu. Karena dengan nak ilmu pulang pengajian yang karutin laginya, kita akan semakin mampu memperbaharui amaliyah dan ibadat kita. Karena yang berokon kadang tak fikir ibadat yang sabuh macam dah guys. Ternyata dia tak berat, kau pegang hidungku baca dalam kitab. Nah, amalan-amalan ibadat yang lain yang lebih penting, amalan ibadat lain yang lebih raya pahala. Mudah-mudahan dengan tayabut dan tak ikut pengajian-pengajian yang lainnya akan menambah wawasan dan semangat kita dalam beramal, mempersiap diri untuk menghadapi mati dan hari kiamat. Kemudian para ulama juga agak anjurkan di samping memperbanyak amal kebaikan juga legitanya harus tersadari bahawa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kadang-kadang amal kebaikan han terlaksana lagi hantar program lebut yang kali terencana han teruk. Yang harus tersadari bahawa pu yang taniatkan walaupun hana sempat tak pubut Allah kagebi pahala ke gedanya. Maka oleh Imam Ahmad bin Hanbal ni pegah pada sebuah tempat, niatlah kebaikan. Karena sesungguhnya kamu selama kamu meniatkan kebaikan, kamu berada dalam kebaikan. Menan mata ura bunga, tanya benar niat tu untuk pupuk kebaikan. Baik yang tanit dosa sebalik je. Oh dekedi mu pupuk dosa betul-betul merung. Merung kena baca. Hana ada program awal. Ni tengok kan sebalik je. Dosa ada program, kebaikan merung. Ibang kebaikan merung. Bagi aditat gaditat kecil pegah leuri masjid. Patron masjid. Kayatan hana mangak ke Honda ke semayang tu. Yang berarti merung. Jadi dia balik bab pupuk kebaikan meramah. Padahal yang taruji ke menan bab pupuk dosa bermeramah merung. Baik karena ada rencana. Bab pupuk kebaikan berada rencana. Ini tak kalau dalam masyarakat sebalik. Mio yang buat dosa atau buat kejahatan yang rencana ke program dari jauh-jauh hari ke program. Mio buat kebaikan hanya program. Ada datang mempubut karena kebetulan. Dia mempubut karena kebetulan. Adina baik lagi kan. Tak balik ini. Itanya setiap uram mulai malamnya ada program akan ada pubut kebaikan dengan walau hana merumpak pubut. Kamu merumpak pahala apa? Malah ni berdalam hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amal. Apa maksud ni orang beriman lebih baik daripada amal? Kan makna haji tanin ni mentang baik tak beramal le. Maksud inan menyota beramal selesai amal selesai kebaikan. Musiran sembahyang sunat 2 rakaat. Katakanlah habis watai meminen. Selesai ni sembahyang sunat 2 rakaat, selesai amal kebaikan ron. Tapi Melayu orangnya malamnya nenit tengah urang nenit sembahyang duha. Selama dalam nepubut duha, Melayu dari minitnya sampai tengah urang, habis-habis orang dalam kebaikan gitu ya. Yang kia makna niat orang mukmin lebih baik daripada amal. Jadi lebih baik niat daripada amal. Mia katanya beramal. Mia ada tim Jumaat lebih baik beramal baik sampai niat tu. Jadi inti ji kahana ada beramal minimal benar niat. Malah berkali salah seorang tabi'in yang bernama Ikrimah dalam kitab Ihya tulis bahawa innallaha yu'til abda ala niyatih ma la yu'ti ala amali lianna niyat la riya'a fiha. Allah memberi kepada hamba sesuatu imbalan yang tidak pernah dia berikan kepada amal. Memberikan imbalan kepada niat seorang hamba yang tidak pernah diberikan kepada amalnya. Karena amal penuh ria. Apa ketika tengok ada pubut amal kebaikan, potensi ria lebih besar.
Tapi mio tanik lang ate, dalam ate hana tahu depu kecuali kata pegah. Selama hana ada pegah bak gop atai taniknya hana tahu depu. Jadi hana ria. Ketika ada pubut kai ule urang bisa menimbulkan ria. Makanya peralih Ikrimah saya bahawa Allah na yang gebi balasan ke hamba gara-gara dinit kebaikan, yang seandainya dipubut hana gebi tepu karena naria. Yang nan terpaham bahawa meniatkan kebaikan adalah sesuatu yang keniscayaan tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba dalam rangka terus menerus berada dalam kebaikan. Tadi tanya kita sadari uronyo hae dah pubut ibadat yang lagi aulia pubut. Hae dah pubut ibadat lagi urang saleh pubut. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarah ke semayang tip malam leher tu rakaat. Semayang malam. Ketika sakit menjelang wafat 200. Itu yang akan juga sakit sama sekali hana. Hana sang ino di dunia ada lu lagi ancit. Mi uronyo hana yang semayang lagi model Imam Ahmad tip malam leher tu rakaat. Jadi karena dah sadari kitanya hai dah puput amal kebaikan yang kualitas jih tinggi, secara kuantitas secara kualitas bagus, maka harus dah puput amalan-amalan yang ganjaran ni berlipat ganda. Yang perlu kepada ilmu. Kata yang badengku, tega purna, tega puput, kagak pegah, tata amal kebaikan yang ada puput berlipat ganda. Maka dalam sebuah hadis, ia ada hubungan dengan bala dan musibah. Bahkan Allah gebi bala ke umat. Salah satu penyebab gebi bala, dipegang dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, bahawa Allah menempatkan satu derajat yang tinggi di surga untuk umatnya. Ketika umat tersebut tidak mampu mencapai derajat tinggi tersebut dengan amal kebaikan, karena amal kebaikan penuh kekurangan dan penuh perkara yang ria yang bisa merusak amal kebaikan tersebut, maka Allah memberikan bala sebagai ujian. Ketika hamba mampu melewati bala tersebut, maka dia layak dan berhak mendapatkan derajat yang tinggi. Ternyata Allah gebi bala ke manusia karena sayang. Maka setiap pemberian Allah tak luput daripada hikmat. Hanggebi danya berburuk sangka kepada Allah. Harus berbaik sangka. Pu mantang musibah yang Allah berikan, harus dayakini kebahagiaan yang tersimpan di balik musibahnya. Cuma kadang-kadang hana gebi dunia, gebi akhirat sesuai lagi dalam hadis saya. Kadang kali gebi siap derajat yang paling manyang tinggalan syurga. Tak capai derajatnya dengan amaliyah ibadat Karena tengok naria, tengok ibadat galak di depu le urang. Ate hana tho depu tak posting mengai depu. Ate hana ilek dia tak posting bengeh dalam hangkalek mio long posting. Yang memandum bisa potensi menimbulkan penyakit ria. Maka Allah coba manusia dan hamba-Nya dengan cara gebi bala. Tujuan dia mio dilewati ujiannya, Allah akan gebi derajat yang tinggi tersebut. Kemudian lagi tanya dalam menjalani kehidupan juga kadang-kadang satu hal yang sering lagi tanya tak tinggalkan, iaitu syukur. Syukurnya gepegah dari para ulama adalah untuk mengikat nikmat yang sudah ada dan memburu nikmat yang belum ada. Asyukru saidul mafqud wa qaidul maujud. Saidul mafqud memburu nikmat yang belum ada. Kaidul maujud mengikat nikmat yang sudah ada. Maka dalam ayat Allah nebegah la in syakartum la azidannakum. Dia katanya bersyukur, Allah akan menambah. Syukur nalai cara. Na syukur bil qalbi dengan hati. Na syukur bil lisani. Na syukur bil jawarih. Syukur dengan hati, getanya tak iktikut, tak yakini bahawa yang memberi nikmat adalah Allah, bukan yang lain. Lu rasa menyanyian mandung Aceh Mandung Aceh mio tatanyang sawi nikmat Allah yang bi. Man sebab melalui manusia, yang hakikat yang bi kan Allah. Yang karena syukur hati. Syukur bil lisan, syukur dengan lidah. Syukur dengan lidah iaitu mengucap kebaikan, menyebut kebaikan kepada Allah. Termasuk dengan cara memperbanyak zikir. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, yang bagian daripada syukur lidah. Yang
Le hana urang pubut syukur kele. Syukur jawarih. Syukur jawarih, syukur anggota badan. Mata memiliki syukur, lidah memiliki syukur, telinga memiliki syukur, perut memiliki syukur, farji kemaluan memiliki syukur, tangan memiliki syukur, kaki memiliki syukur. 30 oleh para ulama, tiban syukur mata. Syukur mata tidak mempergunakan mata untuk memandang yang haram. Syukur lidah menjaga daripada bertutur kata yang diharamkan Allah, mengumpat, menggunjing, membuka aib orang, berkata dusta. Syukur telinga tidak mempergunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Syukur tangan tidak menahan hak orang lain, tidak mengambil yang bukan hak kita. Syukur kaki menahan kaki untuk melangkah kepada tempat yang haram, menggerakkan kaki untuk melangkah kepada kebaikan dan seterusnya. Yang inti syukur anggota tubuhnya adalah mempergunakan seluruh tubuh anggota tubuh yang kau cipta oleh Allah gebi kepadanya kepada jalan yang ridha li Allah. Nya orangnya le datat urang hana bersyukur. Nah syukur pertama tagai syukur hati dengan syukur lidah. Mia syukur jawarihnya, syukur anggota badan, letak urang hana pubut. Malah lagi tanya tak risaukan nikmat yang belum kita miliki. Tapi tidak pernah merisaukan nikmat yang belum disyukuri. Jadi jangan merisaukan nikmat yang belum dimiliki, tapi risaulah terhadap nikmat yang belum kita syukuri. Kadang-kadang Allah memberi nikmat dalam masalah dan memberi masalah dalam nikmat. Allah memberi nikmat dalam masalah, Allah gebi udip tanya repot, udip tanya hana mewah, udip tanya serba kekurangan. Tapi di baliknya Allah menyimpan nikmat. Allah memberi masalah dalam nikmat, Allah gebi nikmat secara lahir, tapi gara-gara nikmat membuatnya terjauh daripada ibadat. Yang ibu masalah. Maka yang gekun nikmat ini, yang ketika gebi oleh Allah bisa membuat rasa syukur getanya kepada Allah dan bisa membuatnya semakin dekat kepada Allah. Punya nikmat yang takun le getanya nikmat gebi ke urang hana ibadat, yang hakikat dia kan nikmat istidrat kan. Istidrat lah masa getanya kan ke pulurung. Maka Allah memberi masalah dalam nikmat. Gimana maksud Allah memberi masalah dalam nikmat? Yang dia nikmat, yang bebutnya masalah. Karena ketika tanya gebi harta kemewahan tapi tanya hana pernah tak ibadat ke Allah, yang bebutnya masalah. Itu yang semakin terlena dalam maksiat. Ketika Allah hana pernah ditegur, hana pernah gebi bala ke tanya terlena dalam perbuatan yang murka. Di hakikat dia kan istidrat. Bukan nikmat. Maka hati-hati, bisa jadi nikmat yang Allah berikan adalah perangkap buat kitanya. Kan karena Allah sayang kitanya, malah sebalik ji. Karena Allah benci ke kitanya, maka geputruk pu yang tak inginkan hana getun-tun oleh Allah. Tengah orang akhirat kitanya akan kesiksa mesiga mendung. Maka para sahabat Nabi karena uringan makrifah ke Allah kuat, le sahabat-sahabat Nabi yang gepilih siksa di dunia karena gedepu bahawa siksa di akhirat cukup trip. Nah sahabat Nabi yang menzina malah Nabi ka gesinde-sinde geyu cabut pengakuan sampai gekele Nabi ingat le kadang si anak kira zina tapi tetap di sahabatnya bersikeras pengakuan ngaknyan. Dan ganyan ingin Nabi yang tegakkan had ke ganyan baik le ura akhirat. Karena urian kesadari bahawa sisaan ura akhirat cukup pedih. Sisaan ura akhirat beratusan ribu gandaan daripada sisaan di dunia. Maka para sahabat yang terlanjur melakukan dosa, urian takalan dalam cerita-cerita lebih gepilih malai di dunia daripada malai di akhirat. Ataupun malai tanya di akhirat oleh Allah kan hanya gepu malai bak orang kampung. Gepu malai bak seluruh umat Muhammad dan bak umat awal tu. Mio malai ada pubut sabah aib di kampung tu ada tok malai. Paling dia temu dalam Quran, orang nak baca Quran lah yang depu. Yang paling trip di bulan 2 bulan ni agak ada lawa. Tapi malai akhirat merutun. Malai di akhirat gepu malai tanya kan hanya bak kaum bak orang kampung tu ada tok. Seluruh umat Muhammad dan seluruh umat-umat sebelum Muhammad.
Jadi maka dalam kehidupan sehari-hari kitanya harus tersadari tujuan udip tanya puasa. Karena miahana tersadari kan mungkin motivasi untuk beramal kebaikan kurang. Harus tersadari. Maka salah satu yang membuat kitanya bisa sadar bahawa tujuan hidup kitanya kan hanya di dunia menteng. Salah satu yang dianjurkan ulama harus sering ziarah kubur. Paling kurang dia ziarah orang si. 3 Jumaat 3 sunat urut Jumaat ya ziarah kubur supaya kitanya ingat sabo saat tinggal lagi orang yang sit inan tempat tu. Dengan tak ingat lagi kan akan memacu semangat tanya untuk beramal kebaikan. Maka termasuk dalam sabo hal yang penting dalam agama geyu pilih ngon. Karena kitanya sering tamungan dengan orang yang berdosa, orang yang tua ke Allah. Yang kita akan sadar. Punya sering tamungan dengan orang yang sering ibadat, yang tanya yang beribadat pun akan terpengaruh, termotivasi untuk beribadat. Maka mian tanya kiban cara mangat ate tu baik kru. Jawaban ji yang ke bersering jawab kubu. Sering jawab orang meninggal. Baik terbalik ji sering jawab orang kahwin. Itu pasal kau di pesta sering jawab, kau di kematian berada. Dia nak balik. Ba orang kahwin pi bertajak, ba orang meninggal pi bertajak. Minimal lele lamuronyan ka sadar siat. Walaupun tengok lagi salam. Belain daripada anak sadar macut. Enggak nak sadar mesti. Nak sadar mesti at. Jadi nilai penyampaian dari Long tentang mahabbah, kenapa penting cinta kepada Rasul dan kiban dalam menjalani kehidupan sehari-hari kitanya untuk memperbanyak amal kebaikan, minimal walau hai dah pubut dengan taniat menteng kitanya akan selalu berada dalam kebaikan. Ini kita tamang dalam session tanya jawab. Mudah-mudahan pu yang kalian sampainya menjadi perubahan dan manfaat kepada kitanya. Semoga kitanya uku akan menambah motivasi untuk beramal kebaikan.